Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 10 semester genap. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang transaksi jual beli. Nah, di mana jual beli itu termasuk kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Karena apa? Karena manusia itu termasuk makhluk yang sosial, artinya membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, dalam kaitannya dengan jual beli itu, Islam sudah mengatur bagaimana transaksi jual beli yang diperbolehkan menurut ilmu fikih. Karena prakteknya banyak terjadi praktek jual beli yang itu ada hal-hal yang mengandung unsur penipuan. Akhirnya apa? Merugikan salah satu pihak, baik itu si penjual maupun si pembeli. Namun dalam kaitannya tersebut banyak si pembeli itu yang dirugikan karena transaksi jual beli dalam hal penipuan. Oleh karena itu, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang prinsip atau transaksi jual beli yang dimana nanti kita sebutkan tentang berbagai macam dalil daripada diperbolehkannya jual beli, kemudian pengertian daripada jual beli, kemudian syarat dan rukunnya jual beli, dan kemudian nanti akan dibahas tentang macam-macam daripada jual beli. Nah, pada peta konsep kita kali ini, jual beli itu ada macam-macam yang akan kita bahas nanti. Ada baik musyahadah, ada baik mausuf fi dhimmah, ada baik goib. Ada tiga hal ini nanti yang akan kita bahas. Maka sah atau tidaknya transaksi jual beli, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang dalil daripada jual beli itu sendiri, bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwasanya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas bahwasanya hukum jual beli adalah halal. Yang perlu garis dibawahi adalah hukum awal jual beli adalah halal dan hukumnya adalah mubah. Maka dalam kaitannya hal ini, dalam hadis yang lain pernah disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Bazar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah ayul kasbi atyab, wahai Rasulullah pekerjaan apakah yang paling baik? Qala, maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalur rojuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun, yaitu pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang sah. Maka dalam dalil ini sudah jelas bahwasanya jual beli itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan prinsip daripada jual beli adalah jual beli diperbolehkan selama jual beli itu tidak mengandung unsur keharaman atau disebut dengan jual beli yang halal. Maka kemudian kita akan langsung ke secara umum bahwa jual beli itu dibedakan menjadi tiga. Ada barang yang dijual itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan barang yang diketahui. Artinya apa? Barang itu jelas sudah ada. Sudah diketahui bahwa oh ini barang diketahui oleh siapa? Oleh penjual dan pembeli. Maka hukum jual beli seperti ini maka adalah sah. Kemudian yang kedua, barang disebutkan karakternya saja. Tidak ada barangnya, namun dijelaskan tentang sifat atau karakternya barang tersebut. Maka hukum jual beli itu pun juga termasuk sah. Contohnya adalah jual beli yang biasanya itu jual beli online. Nah, jual beli online itu kan tidak antara penjual atau pembeli terutama tidak pernah melihat barangnya secara real, secara nyata. Maka kemudian si penjual hanya menjelaskan tentang sifatnya, karakter barang tersebut,
Maka jikalau itu penjual adalah amanah, maka jual beli tersebut termasuk sah. Kemudian yang ketiga, jual beli yang barangnya tidak ada. Maka ketika barang itu tidak ada, kok dijual belikan, maka hukumnya tidak sah. Maka itu sebetulnya jual beli secara umum. Maka sekarang di pengertian jual beli, apa sih jual beli itu? Jual beli itu dibedakan menjadi dua. Ada yang secara bahasa, kemudian yang kedua secara istilah. Nah, pengertian secara bahasa, jual beli itu adalah tukar menukar. Maka sebetulnya jauh sebelum Islam masuk, zaman dulu itu banyak orang yang bertransaksi jual beli dengan cara tukar menukar antar barang yang satu dengan barang yang lain. Misalkan ada si A kepingin membeli baju, karena dia tidak memiliki alat tukar, maka ditukarlah baju itu dengan barang yang dia miliki. Misalkan mau membeli baju ditukar dengan beras dan lain sebagainya. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, bahwa yang disebut dengan jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan menggunakan alat transaksi bayar. Nah, kalau pada zaman sekarang alat transaksi yang digunakan adalah uang. Bagaimana jikalau tukar menukar barang dengan barang? Diperbolehkan asalkan nominalnya atau harganya disesuaikan dengan harga barang tersebut. Nah, kemudian kita lanjut di rukun jual beli. Rukun jual beli, ketika seorang melakukan jual beli, itu harus ada 3 unsur. Yang pertama ada si pelaku, kemudian yang kedua ada barangnya, yang ketiga ada akadnya. Nah, pelaku itu meliputi siapa? Pelaku itu meliputi penjual dan pembeli. Maka dalam rukun jual beli itu harus ada penjual dan harus ada pembeli. Nah, syarat antara penjual dan pembeli itu mereka harus berakal, sehat, kemudian balik. Nah, balik itu dalam artian apa? Yaitu orang yang sudah beranjak dewasa. Bagaimana jikalau transaksi jual beli itu dilakukan oleh anak kecil yang mayoritas pada zaman sekarang itu dari mulai TK sampai SD yang mereka belum balik, maka perlu pendampingan daripada orang tua. Atau boleh menurut sebagian ulama transaksi jual beli anak kecil diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan. Nah, penipuan ini dimaksudkan adalah penipuan dari si penjual. Karena apa? Logikanya anak kecil belum mengetahui nominal harga. Maka si penjual harus menjelaskan dan si penjual harus berlaku jujur kepada si pembeli yang notabene mereka adalah anak kecil. Maka itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah barang. Nah, syarat daripada barang yang diperjualbelikan itu adalah yang pertama suci. Barang itu bukan najis. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat. Maka tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Misalkan hanya didaur ulang, bagaimana? Tetap itu juga manfaat. Kemudian yang berikutnya syaratnya adalah barang itu dimiliki dan haram hukumnya menjual barang orang lain kecuali memang orang tersebut dipasrahi atau orang yang memiliki barang itu menyuruh orang lain untuk menjualkan barangnya, maka itu diperbolehkan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bisa diserah terimakan. Ada barang, kemudian barang itu bisa diserah terimakan antar penjual dengan si pembeli. Kemudian yang terakhir, syarat barang yang terakhir adalah barang itu harus terukur. Artinya apa? Artinya jikalau barang itu adalah ada nominal harga, maka harganya berapa? Kemudian bentuknya bagaimana?
sifatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Maka jual barang seperti itu dihukumi sah. Kemudian untuk akad, akad itu apa? Akad itu suatu perkataan, ijab kabul antara penjual dengan si pembeli. Artinya apa? Ketika seorang melakukan transaksi jual beli, maka itu ada yang namanya sebuah akad. Oh, saya jual ini baju. Oh ya, saya beli baju. Nah, artinya ada akad, ada transaksi di situ. Maka inilah termasuk daripada rukun jual beli. Ada si pelaku, penjual dan pembeli, ada barang yang dijual, kemudian ada akad atau perjanjian daripada jual beli barang tersebut. Nah, kemudian dalam praktek jual beli itu kita mengenal beberapa istilah-istilah dalam jual beli. Ada 3 istilah yang kita sebut dalam materi kita kali ini. Yang pertama disebut dengan bai' musyahadah. Apa itu bai' musyahadah? Bai' musyahadah itu adalah jual beli komoditi yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Artinya antara penjual dan pembeli itu melihat langsung barangnya. Misalkan kita beli di pasar, kita beli di supermarket dan lain sebagainya. Jelas ada barang kita beli, kita ketemu si penjual dan pembeli, ada barang yang bisa dilihat, maka itu pun bisa untuk dibeli. Nah, dalam kaitannya tentang bai' musyahadah ini, apakah disyaratkan untuk melihat keseluruhan? Maka tidak perlu. Contoh misalkan, ketika kita ingin membeli beras dalam 1 karung, kita tidak mungkin kemudian menuangkan beras 1 karung itu di lantai, kemudian kita lihat satu persatu. Tidak, cukup kita ambil sampel berasnya saja. Dalam 1 karung itu kita ambil beberapa, atau kita ambil 1 cibuk saja, kemudian kita lihat, oh ini loh kualitas beras itu. Nah, maka kemudian ketika si pembeli itu ingin membeli karena sudah yakin, karena sudah ada contoh atau sampelnya, maka kemudian dibelilah beras tersebut, maka hukumnya boleh. Atau misalkan kita tidak perlu melihat keseluruhan daripada mangga atau telur. Kalau mangga tidak mungkin kemudian kita kelupas mangga tersebut. Nah, cuma biasanya ketika kita membeli mangga atau buah-buahan, kita mengambil 1 sampel, kita lihat kulitnya atau dikasih sama si penjualnya adalah contohnya, kemudian kita rasakan, kita cicipi, oh rasanya seperti ini, kemudian kita cocok, maka kita beli. Termasuk juga kita kepingin membeli telur, tidak mungkin kemudian kita lihat di dalamnya kemudian kita pecahkan, tidak, cukup kita lihat bentuknya, kemudian kulitnya. Ketika kita sudah yakin untuk membeli, maka kita beli. Itu contoh daripada bai' musyahadah. Kemudian yang kedua disebut dengan bai' mausuf birimah. Apa itu bai' mausuf birimah? Bai' mausuf birimah itu adalah jual beli dengan cara menyebutkan kriteria, sifat, dan ukurannya. Nah, jual beli ini, mausuf birimah ini biasanya berlaku pada jual beli salam, atau yang populer sekarang adalah jual beli online. Kita lihat, jual beli online itu pembeli tidak bisa melihat barangnya langsung. Hanya bisa melihat sifat dan bahkan ukuran, atau bisa disebutkan dengan melihat gambarnya atau piknya saja. Maka kemudian disebutkan sifatnya, ukurannya, kemudian warnanya dan bentuknya dan lain sebagainya. Maka ketika sudah terjadi kesepakatan itu, maka terjadilah yang namanya praktek jual beli. Meskipun tidak ada barangnya, tapi sudah disebutkan kriteria, sifat, dan ukurannya dan lain sebagainya, maka itu menjadi sah. Kemudian yang ketiga adalah bai' goib. Apa itu bai' goib? Bai' goib itu adalah jual beli barang yang tidak ada atau belum jelas. Maka itu haram. Contoh misalkan ada seorang yang dia kepingin membeli mangga,
tapi buah mangga itu masih ada di pohonnya dalam keadaan masih kecil, belum siap untuk dipanen, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Contoh yang lain misalkan membeli anak hewan yang masih dalam kandungan induknya, maka itu pun juga tidak diperbolehkan. Nah, maka kasus-kasus yang seperti ini disebut dengan baik gaib. Ada dua yang diperbolehkan, yaitu baik musyahadah dan baik mausubidimah. Yang tidak diperbolehkan adalah satu, yaitu baik gaib, yaitu menjual barang yang tidak ada atau belum jelas keberadaannya. Sekarang hukum daripada jual beli. Bagaimana hukum jual beli itu? Ada 5 menurut mayoritas ulama. Yang pertama, hukumnya adalah wajib. Bagaimana hukum jual beli itu wajib? Jikalau menjual makanan atau sesuatu apapun kepada orang yang akan mati jika tidak makan. Misalkan ada orang yang kelaparan, betul-betul kelaparan, kemudian kita menjual makanan. Ada orang tersebut kemudian dia kepingin membeli makanan, maka wajib hukumnya kita menjual makanan tersebut. Karena apa? Menolong orang tersebut yang sedang kelaparan. Kemudian yang kedua, hukumnya menjadi sunnah. Dalam hal apa? Ketika kita menjual sesuatu yang itu bermanfaat, maka hukumnya menjadi sunnah. Kemudian yang ketiga, hukum makruh. Hukum makruh itu adalah ketika kita menjual beli saat adzan, maka itu menjadi makruh. Baik itu adzan pas waktu sholat atau adzan waktu sholat Jumat. Maka menurut mayoritas ulama yang dimakruhkan itu adalah jual beli saat adzan pertama pada sholat Jumat. Maka kita usahakan meskipun itu makruh, yang itu kemudian dilarang, maka sebaiknya kita tinggalkan. Meskipun itu tidak berdosa, maka ketika kita bertransaksi jual beli, maka hindari ketika kita sedang mendengar adzan, maka berhenti sejenak untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang keempat adalah hukumnya mubah. Mubah itu jika memenuhi syarat dan rukun daripada jual beli yang sudah kita bahas yang pertama tadi. Kemudian hukum jual beli menjadi haram. Bagaimana? Jika menjual barang najis dan alat-alat untuk maksiat. Nah, kita lanjutkan. Jual beli yang dilarang. Ada 5 jenis kriteria jual beli yang dilarang. Yang pertama disebut dengan ikhtikar. Apa itu ikhtikar? Yaitu menimbun barang. Jika saat ini banyak orang, mayoritas orang yang mereka membutuhkan barang, kemudian ada oknum penjual yang dia itu menimbun barang dengan cara apa? Dijual nanti ketika harganya melambung tinggi, maka hukumnya menjadi haram dan dilarang. Contoh misalkan, hari ini harga cabai itu harganya tinggi, melambung tinggi. Maka ketika ada penjual yang dia menimbun cabai, ya berton-ton, tujuannya nanti dijual ketika pas waktu puasa atau hari raya yang harganya jauh lebih tinggi atau 3 kali lipat daripada harga sekarang, maka di saat sekarang banyak orang yang membutuhkan cabai, dia menimbun cabai, maka hukumnya menjadi haram perbuatan tersebut. Yang kedua, yaitu jual beli yang disebut dengan najzi. Apa itu najzi? Najzi itu meninggikan tawaran dengan niat untuk menyaingkan atau menghancurkan dagangan orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Atau tujuannya hanya untuk bercanda atau tidak jadi membeli barang. Misalkan ada si pembeli, ya, misalkan kepingin membeli HP. HP itu yang mayoritas harganya misalkan 1 juta, kemudian dia bercanda menawar harga dengan 1.500.000, ya, dengan niat itu menggoda dan lain sebagainya. Maka ketika yang punya HP itu mau dan kemudian dia tidak jadi membelinya, maka itulah yang disebut dengan jual beli najsi atau haram jual beli tersebut.
Kemudian yang ketiga disebut dengan saum ala saum. Apa itu? Menawar atas tawaran orang lain. Hukum menawar barang yang sudah ditawar atau diinden atau dipesan sama orang lain, maka hukumnya menjadi haram. Ingat sekali lagi, menawar barang yang sudah ditawar atau dipesan atau diinden oleh orang lain, meskipun dinaikkan harganya, maka hukumnya haram. Kecuali si calon pembeli tadi sudah membatalkan barang yang mau dibeli, kemudian kita menawarnya kembali, maka itu diperbolehkan. Yang keempat yaitu menjual alat maksiat. Tidak diperbolehkan, bentuknya apa saja, baik itu menjual khamr, menjual narkoba, atau menjual alat-alat yang tujuannya untuk membunuh orang lain dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk alat-alat kemaksiatan, maka hukumnya diharamkan. Yang terakhir yaitu memisahkan anak dengan induknya. Contohnya misalkan ada hewan sapi yang baru melahirkan 1 hari atau 1 minggu, yang anak tersebut masih memerlukan air susu atau ASI daripada induknya, maka kemudian induknya dijual atau anaknya dijual, yang itu mengakibatkan anak daripada hewan tersebut kemudian dia kurus dan lain sebagainya, maka memisahkan anak dengan induknya itu termasuk jual beli yang haram. Demikian pembahasan kita dalam jual beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir, pesan dari saya, ibadah yang menghasilkan uang adalah berdagang. Maka jika kita ingin ibadah dan menghasilkan uang, maka berdaganglah. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.